diibaratkan dengan air. Kan kebayang air itu nggak ada yang mengalir dari timur ke dari hilir ke hulu kan gitu ya, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya awalnya saja kita sudah mengacu pada aliran air gitu, akhirnya berarti ini juga harus mengalir seperti itu. Karena betul tadi kata Bu Lingga, jadi memang kita itu bisa menyebutkan mengidentifikasi gitu ya, kalau sudah tahu tujuannya kunci itu apa gitu, seperti itu. Kemudian rencana aksi juga bisa direncanakan kalau kita sudah dapat mengidentifikasi gitu. Jadi memang kalau menurut saya sepakat dengan Bu Lingga harus berurutan. Oke, siap. Selain dari filosofi air tadi ya. Oke, terima kasih. Ada lagi ini belum berpendapat yang tengah. Pak, silakan. Sama Bu, harus berurutan. Kalau mungkin kan idealnya kalau Tirta itu si coachnya yang minta ya. Kalau tadi coaching. Kalau kasusnya seperti tadi. Ada hal seperti ini nih. Kalau menurut kamu tujuan kamu dipanggil apa ya? Tujuan pembicaraan ini kemana ya? Saya sih kebayang sih untuk mengarahkan. Sebentar Bu, ini saya membaca dua permasalahan ya. Oh iya. Ini jadi obat Bu. Jawabannya saling menang dua itu. Ya. Jadi gini ya Bu ya, kalau dilihat di sini ada prinsip dasar coaching ya Bu ya, kemitraan. Di sini siswa ya Bu ya. Kalau secara ini menurut saya, ketika kita memanggil siswa, kemitraan ini kayaknya diterapkan, nggak ada. Tapi kalau maksudnya prinsip dasar coaching kemitraan adalah kepala sekolah. Nah, tadi bisa gitu ya. Tapi kalau saya identik ketika kita berhubungan dengan siswa memakai mitra, tetap kita memakai segitiga eksekusi. Karena kalau di sini dikurangkan kepada solusi bagaimana kita seorang pengajar bisa mencari solusi permasalahan, mencari solusi yang kita hadapi dengan diarahkan oleh coachnya. Kalau untuk proses ke siswa itu saya lebih identik kepada segitiga eksekusi. Jadi yang saya ada dua gitu ya intinya. Antara coaching dan itu ya. Jadi Saya ambil contoh begini. Tadi Bu Rosi, kalau misalnya untuk anak itu tidak bisa kemitraan. Kalau untuk saya tidak gitu ya. Itu berlaku tadi Pak Weng sendiri sempat bertanya ke saya gitu ya. Kenapa sih kalau di sekolah Budian itu panggilannya ke anak itu teman-teman gitu ya. Nah itu satu memang kami menerapkan prinsip kemitraan ini supaya lebih dekat sama anak-anak kita sebagai kita. Dalam proses coachingnya juga sama. Jadi ketika misalnya anak itu contoh misalnya di sekolah saya itu ada peraturan tidak pacaran gitu ya. Nah misalnya kan rasa suka itu fitrah ya. Ini anak tuh tidak pacaran tapi suka sama seseorang. Tiba-tiba misalnya ada satu anak yang mau cerita nih misalnya gitu. Bu, aku mau curhat dong, aku lagi suka sama siapa misalnya kayak gitu kan. Kayak itu kan anak tuh kalau misalnya ketika kita tahu nih ada anaknya itu lagi ngeceng gitu. Nah kita pengen ngarahin gitu ya, pengen ngarahin supaya tidak jadi pacaran gitu ya, seperti itu. Nah itu kan sampai kita itu misalnya kita ngobrol yuk misalnya. Itu dari permulaannya aja udah kita kondisikan itu kemitraan gitu. Itu satu gitu. Kemudian tadi yang segitiga restitusi, kalau saya sama Bu Lingga sepakat tadi kalau segitiga restitusi itu kesannya itu akan hanya untuk anak-anak yang memiliki masalah gitu ya. Dan itu untuk penyelesaiannya. Sementara coaching ini tidak harus selalu untuk punya masalah gitu. Apapun bisa dibicarakan untuk coaching seperti itu. Termasuk misalnya anak mau lomba gitu ya. Ketika anak mau lomba, gimana ya aku tuh nggak bisa wae misalkan nulis teh misalnya. Nah kita kan bisa masuk di situ seperti apa. Jadi maksudnya sebetulnya tadi betul kata Bu Yani, kreativitas kita dalam menyampaikan pertanyaan awal pendahuluan itu di situ mungkin bisa untuk menggali anak itu bisa menyampaikan tujuan sendiri sebetulnya. Tapi mungkin kita harus kreatif dalam membuat pertanyaan gitu, seperti itu. Kepentingan siapa Bu, apakah coachnya atau coachingnya? Kalau tadi kata Bu Dian, Bu saya suka sama seseorang, si siswa yang curhat berarti coach ya yang berkepentingan. Tapi ketika kita yang manggil, berarti yang berkepentingan si coach berarti. Maksudnya ketika
yang berkepentingan si coachnya ya pasti musiknya ke Alur Tirta menurut saya. Nggak bisa ke apa? Segitiga diskusi. Kalau coachnya yang manggil, coachnya yang butuh. Tapi ketika siswa yang memulai bertanya, bisa masuk ke Tirta gitu Bu. Iya, Tambahkan sedikit. Menyambung dari Pak Johar yang ketika tapi akhir-akhirnya Pak tetap kita itu ketika si coach yang memanggil tetap akhir-akhirnya untuk supaya si coach itu bisa menyelesaikan masalahnya Pak, bukan kepentingan coach sebetulnya. Sama kan kita juga diarahkan bukan kita. Iya, jadi kan untuk siapa untuk coach supaya si coach itu bisa menyelesaikan masalah, si coachnya. Ya, seperti itu sedikit kan menambah. Menambahkan lagi Pak Dudin. Makanya kita bagaimana nih supaya anak ini istilahnya bertobat gitu dengan cara dia menemukan penyelesaian dia sendiri, berbeda dengan coaching gitu ya. Kalau coaching ini belum tentu dia melanggar, dia ya tadi kasusnya dia hanya suka, belum melanggar peraturan gitu ya. Jadi dia sistemnya cerita. Jadi ya perbedaannya seperti itu sih yang saya tangkap ya. Kalau segitiga restitusi dia sudah melanggar. Oke, Koci merasa senang. Wow. Membuat pertanyaan yang harus sesuai dengan Alur Tirta itu menarik. Oke, hal menariknya tantangan dalam membuat pertanyaan. Koci sebagai coach. Oke, mari kita sepakati bersama ya. Coaching itu prosesnya. Coach itu orang yang melakukan proses coaching. Coachee itu adalah orang yang diberi perlakuan ya. Jadi jangan keliru ya. Sebagai seorang coaching coaching itu prosesnya. Sebagai seorang coach harus kreatif dan sabar ya. Kemudian ya Allah. Hal menarik membuat pertanyaan astagfirullahaladzim. Semuanya yang menarik itu ya. Oke. Menemukan